5 tahun yang lalu di jajaran aktor X-Men yang baru, kalau di foto paling cuma sutradaranya doang yang cowok kulit putih. Tapi sekarang di acara D23, Marvel bener-bener ngeluarin semua senjatanya. Dan ngasih pengumuman super keren kayak zaman kejayaan mereka di tahun 2018. Trailer film Avengers Doomsday ngasih petunjuk soal kembalinya Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Adam Driver diumumin sebagai villain, dan jajaran cast X-Men yang luar biasa juga udah dipamerin. Selama beberapa menit ke depan, kita bakal nostalgia ngebahas seberapa gila rencana Marvel buat beberapa tahun ke depan. Dan jangan lupa ya, kasih nilai buat cast X-Men di kolom komentar. Nah, kita mulai dari Robert Downey Jr. yang tiba-tiba secara resmi balik lagi meranin Tony Stark. Walaupun sementara ini cuma buat wahana di Disneyland, California. Tapi kalau ditambahin sama kemunculan Robert Downey Jr. yang ada di semua promo Marvel selama 6 bulan terakhir, jelas banget kalau dia balik ke Marvel Cinematic Universe bukan cuma buat 1-2 film. Di Hollywood, hal-hal kayak gini pasti diatur ketat. Dan comeback Robert Downey Jr. di film Avengers Secret Wars sebagai Iron Man mulai sekarang udah bisa dianggap pasti. Poin penting lainnya adalah, wahana di California ini baru bakal dibuka pada tahun 2028. Dari sudut pandang Disney, bakal bodoh banget kalau mereka buka wahana pakai aktor yang udah cabut setelah film Avengers Secret Wars. Jadi masuk akal banget kalau kita mikir Robert Downey Jr. bakal awet lagi sama Marvel. Apalagi dia sendiri bilang kalau dia lebih suka meranin Dr. Doom daripada Tony Stark. Menurut Robert Downey Jr., Dr. Doom itu selevel sama Tony Stark dari segi kecerdasan. Cuman bedanya, trauma ngebentuk yang satu jadi pahlawan dan yang satunya lagi jadi villain. Robert Downey Jr. terang-terangan bilang kalau dia lebih enjoy meranin Victor Von Doom, karena dia bisa lihat gambaran besarnya dan nggak keikat sama batasan moral. Robert Downey Jr. juga ngomong kalau dia mau jadi Dr. Doom utamanya, gara-gara ceritanya ngasih ruang buat ngegali lebih dalam hubungannya sama Chris Evans. Dia ngekonfirmasi kalau dinamika antara Victor Von Doom dan Steve Rogers di film Avengers Doomsday bakal jadi sorotan utama. Bodo amat deh sama kanon yang mestinya nampilin Reed Richards alih-alih Steve Rogers, kita sih nggak ngelihat ada ruginya sama sekali. Meski secara teknis, ini berarti Robert Downey Jr. baru aja ngasih satu spoiler. Dan bukan cuma satu spoiler doang yang dia bocorin. Waktu diwawancara di D23, Robert Downey Jr. juga cerita kalau Avengers Doomsday ngasih dia kesempatan buat lebih kenal sama Hayley Atwell. Padahal coba diperhatiin, dia bener-bener ngilang dari semua trailer dan promo. Marvel jelas lagi ngerencanain sesuatu dan bisa jadi bocoran cerita yang bilang kalau Peggy Carter bakal ada di pihaknya Dr. Doom itu beneran kejadian. Ya, siapa tahu aja kan, mungkin Victor Von Doom malah nikah sama varian Peggy Carter dari semesta lain. Gila sih, ini pasti bakal jadi plot twist yang luar biasa banget. Kejutan lainnya adalah baju yang dipakai Robert Downey Jr. pas di D23. Robert Downey Jr. datang pakai jaket yang penuh tempelan emblem bisnis fiktif. Di situ ada bengkel Reed Richards, jasa kurir Stan Lee, go-kart Jack Kirby, tambal ban Thunderbolts, jasa kebun Thanos, dan favorit kita, sedot wc Steve Rogers. Captain America sih pastinya udah ngalamin banyak hal pahit selama hidupnya, tapi jaket Robert Downey Jr. ini secara harfiah nyaranin dia buat buka bisnis sedot tinja. Kalau dipikir-pikir, siapa karakter yang dimainin Robert Downey Jr. dan film apa yang lagi dibahas, muncul teori yang masuk akal banget kalau semua ini nggak cuma kebetulan doang. Setelah menang bakal jadi Dewa Kaisar yang nyiptain Battle World semau dia, ngehapus ingatan siapa aja sesuka hatinya. Dia punya kuasa penuh buat bikin Steve Rogers jadi tukang sedot WC, Yelena Belova jadi tukang tambal ban, dan Thanos jadi tukang kebun di dunia baru ini. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Thanos muncul di materi promo apapun yang ada hubungannya sama film Avengers baru, jadi dia berpotensi jadi karakter kejutan yang asyik. Robert Downey Jr. bisa aja ngasih kode buat alur cerita Avengers Secret Wars, di mana para Avengers yang selamat dan masih punya ingatan bakal ngebentuk tim lagi. Di dunia itu mereka bakal sadar kalau Dr. Doom udah nyuci otak sebagian besar superhero, dan nyuruh mereka ngerjain kerjaan yang rada konyol. Dan tebak aja deh, bisa jadi ini beneran kejadian di Avengers Doomsday. Waktu ngebedah trailernya, kita sempat bahas betapa santainya Victor Von Doom duduk di singgasananya. Seolah-olah dia udah ngalahin semua orang. Apalagi banyak yang bener kalau bilang trailernya emang epic, tapi berasa kurang greget. Nah, gregetnya itu bisa aja dari plot twist di mana Dr. Doom ternyata udah menang. Di film Avengers Doomsday kita bakal disuguhin kilas balik yang dicampur sama kondisi saat ini di Battle World, di mana Steve Rogers lagi sibuk nyedot wis kampung. Sekarang kita juga udah tahu jadwal lengkap buat tahun pertama Saga Mutan. Tanggal 5 Mei 2028, setengah tahun setelah Avengers Secret Wars, film X-Men bakal tayang. Terus di musim panas kita bakal disuguhin film Ghost Rider yang dibintangin Ryan Gosling. Dan tanggal 15 Desember bakal jadi perilisan film Black Panther 3. Dan yang paling penting, ketiga proyek ini udah dapat sutradara, deretan cast, sama naskah. Ya bener, film Ghost Rider aja udah punya naskah. Kevin Feige ngekonfirmasi kalau Ryan Gosling datang ke dia bawa ide cerita yang udah matang dari penulis Jonathan Tropper. Selain itu, Sean Levy juga udah mantap duduk di kursi sutradara. Deadpool and Wolverine jadi bukti nyata kalau cowok yang satu ini emang jago bikin film. Belajar tuh, Mahershala Ali gimana caranya bikin gebrakan keren di Marvel. Dan nggak cuma duduk manis nungguin Kevin Feige bawa naskah yang udah jadi.
Naskahnya film X-Men juga udah kelar. Dr. Doom, memang pertama cast aktornya resmi diumumin. Inde Navaret bakal meranin Rogue, Christopher Abbott jadi Charles Xavier, Kit Connor kepilih buat peran Cyclops, Adam Driver bakal jadi Mr. Sinister, Samara Weaving meranin Emma Frost, dan Maya Bond bakal ngehidupin karakter Storm. Dari segala sisi, pemilihan cast ini 100% mantap jiwa. Tapi ada dua hal yang penting banget buat dicatat. Pertama, menurut Kevin Feige, ini belum semua daftar aktornya, jadi fans Magneto bisa napas lega karena kemungkinan besar dia bakal tetap ada. Walaupun Mr. Sinister diumumin jadi villain utama, para leaker udah pada bilang kalau seenggaknya Beast bakal ikutan muncul. Tapi sayangnya, Hugh Jackman dipastiin absen dari reboot ini. Belum jelas nasib varian Logan versi dia bakal kayak gimana ke depannya, tapi aktor ini bakal dijauhin dari film solo X-Men, yang sebenarnya merupakan keputusan yang logis banget. Nah, poin kedua dan yang lebih penting adalah, Adam Driver, kalau kita kutip mentah-mentah, diumumin merani Nathan Milbury. Secara teknis dia ini Mr. Sinister, tapi nama spesifiknya ini ngubah segalanya, karena Mr. Sinister yang klasik dan kanon itu aslinya bernama Nathaniel Essex. Dialah yang di era Victoria gara-gara kepengaruh ideologi Charles Darwin mutusin buat nyiptain manusia sempurna yang berujung ke eksperimen super kejam. Ini juga bikin dia beraliansi sama Apokalips yang ngasih Mr. Sinister keabadian dan ngedukung idenya buat nyiptain manusia unggul dengan ngasih waktu tak terbatas buat bereksperimen. Dari situlah Mr. Sinister, persis kayak Logan, mulai bertualang ngelewatin sejarah dan muncul pakai nama yang beda-beda. Kadang dia jadi Dr. Windsor yang ngelakuin eksperimen di Camp Weapon X, tempat Wolverine diciptain. Terus, sebagai Michael Milbury, dia ngebantu nyiptain anak Cyclops dan Jean Grey yang namanya Cable, lalu ngirim dia ke masa depan buat ngelawan Apokalips. Fakta kalau Marvel ngungkapin nama samaran spesifik yang bakal dipakai Adam Driver itu penting banget dalam konteks ini. Sebagai Nathan Milbury, Mr. Sinister dikenal pas dia lagi tinggal di New York. Di sana, Nathan Milbury awalnya kerja jadi dokter kandungan buat ngumpulin materi genetik, dan habis itu lewat proyek rahasia Black Womb, dia neliti keluarga-keluarga yang berpotensi ngelahirin mutan. Kedua, dia masukin kode genetiknya ke mereka, supaya kalau dia mati, dia bisa reinkarnasi di tubuh lain. Ngomong-ngomong, salah satu keluarga itu adalah keluarga Charles Xavier, dan alur cerita ini nggak sempat diselesaiin sama semesta lama Fox, padahal mereka sempat nyoba mulainya di film Logan. Intinya dengan ngebongkar nama ini, Marvel ngasih tahu kita kalau Mr. Sinister bakal tinggal di New York dan rencananya bakal nyamar jadi ilmuwan biasa. Mengingat kejadian di hari baru, muncul teori kuat kalau Mr. Sinister dulunya ada di tim James McAvoy buat neliti Jean Grey. Semua alur cerita ini barengan sama Tremel Tillman bakal terus dikembangin di film solo X-Men. Ini ide yang asik banget buat dibikin video terpisah, dan pasti bakal kita rilis nanti, tapi sekarang kita bahas mutan-mutan yang lain dulu. Karakter Emma Frost yang dimainin Samara Weaving, di atas kertas, bisa dibilang jet kuda hitam yang karakternya bisa dibawa ke arah mana aja. Awalnya dia kan bosnya Hellfire Club, tempat di mana Mr. Sinister juga gabung di dalamnya. Terus pelan-pelan, Emma Frost berubah jadi anti-hero, dan akhirnya pindah ke kubu pahlawan, bahkan sempat mimpin sekolah mutan. Kalau ngelihat tipe Samara Weaving, Marvel udah nemuin pengganti Scarlett Johansson yang baru, dan gayanya Emma Frost bakal plek-ketiplek sama Black Widow. Pertanyaannya sekarang, apakah masa lalu gelap Emma Frost udah beneran berlalu pas filmnya mulai? Atau mungkin, di Marvel Cinematic Universe, sama kayak di komik aslinya, dia bakal dikenalin sebagai penjahat dulu baru pelan-pelan ditarik ke jalan yang benar. Ngomongin soal sang profesor, netizen di internet kayaknya pada sepakat banget buat ngeledekin Christopher Abbott. Di semua postingan Telegram yang ngumumin dia dapat peran, foto-foto yang dipakai tuh bener-bener foto paling jelek, kayak sengaja banget dipilihnya. Padahal, di kehidupan nyata, Christopher Abbott kelihatan ganteng kok. Dan contohnya, dia aktingnya keren banget di film First Man bareng Ryan Gosling, yang ironisnya sekarang bakal ketemu lagi di Marvel Cinematic Universe. Detail yang nggak kalah penting adalah umur Christopher Abbott yang udah masuk 40 tahun. Dan ini ngasih gambaran jelas soal timeline kejadian di filmnya nanti. Sadie Sink sekarang umurnya 24, Inde Navaret 25, Kit Connor 22, dan pemeran Storm yang baru umurnya 23. Mengingat aktor umur segitu sering didandanin biar kelihatan lebih muda di film, tim utama mutan bakal berumur sekitar 18-20 tahun. Terus mereka juga masih pantas buat meranin kilas balik waktu mereka berumur 15 dan 16 tahun. Pas kekuatan mereka baru pada muncul. Charles Xavier dan Magneto bakal berumur hampir 40 tahun. Dan di sini, sejarah alam semesta mereka harus dirombak besar-besaran. Nggak bakal ada lagi latar Perang Dunia II dan kamp konsentrasi. Kalaupun ada adegan Magneto ditato paksa, paling banter latarnya di Irak atau Afghanistan, yang notabene lebih masuk akal buat realita zaman sekarang. Dari dua versi yang udah kita kenal, studio Marvel milih jalan tengah. Karakter-karakter di film X-Men bakal berasa jauh lebih muda dibanding trilogi aslinya, tapi juga jauh lebih tua dibandingin versi reboot di X-Men Apocalypse. Di sana, Sophie Turner yang berumur 20 tahun meranin Jean Grey yang berumur 16 tahun. Soal apa pengaruhnya buat film ini bakal kita bahas di konten selanjutnya. Sekarang kita balik lagi ke Avengers Doomsday.
Art terbaru dari filmnya akhirnya mamerin desain Nightcrawler dan Beast yang kemarin nggak nongol di trailer dan bikin banyak fans garis keras Marvel Cinematic Universe pada nanya-nanya. Studio Marvel sendiri udah ngasih daftar resmi film-film wajib tonton sebelum masuk ke Avengers Doomsday. Daftarnya bakal kita taruh di komentar yang disematkan biar kalian nggak kelewatan infonya. Daftar itu nyebutin 2 film pertama X-Men yang dibintangin Hugh Jackman. Terus lanjut ke film solo pertama Captain America, Avengers, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame. Setelah itu ada Loki, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home, Black Panther 2, Captain America 4, Deadpool and Wolverine, Multiverse of Madness, Thunderbolts, dan Fantastic Four. Dan jujur ini beneran konyol sih, karena pertama Marvel secara nggak langsung ngekonfirmasi kalau Logan dan Wade Wilson bakal ada di filmnya. Kedua, mereka resmi nyoret proyek-proyek kayak Miss Marvel, Captain Marvel, dan She-Hulk dari kanon, yang berarti itu semua udah nggak dibutuhin lagi. Nah, yang ketiga, film Captain Marvel 2 juga nggak masuk daftar tontonan. Padahal di adegan post-kreditnya, Monica Rambeau jelas-jelas nyasar ke semesta lama X-Men. Gara-gara ngabaikan film ini, para fans di internet udah habis-habisan ngehujat Kevin Feige. Tapi kita malah bakal ngasih apresiasi ke dia. Karena ngakuin kesalahan itu nggak gampang loh. Dan kayaknya bener kata bocoran yang beredar kalau Monica Rambeau bakal disingkirin dari luar layar dan nggak bakal diliatin sama sekali. Ditambah lagi kemunculan Doctor Strange udah dikonfirmasi dan ada kode keras kalau Clea beneran bakal jadi salah satu penyihirnya Dr. Doom. Waktu Multiverse of Madness rilis, pastinya belum ada yang mikir sampai ke sana, tapi Russo Brothers emang lagi nulis ulang sejarah sambil jalan, biar nyambung sama Avengers Doomsday. Tapi agak aneh sih, kenapa Days of Future Past nggak masuk daftar? Itu kan satu-satunya film studio Fox yang ngebahas pakai cara gampang dipahami soal betapa ngerinya akibat dari perjalanan waktu. Sekalian film itu juga ngejelasin kenapa karakter X-Men dari Avengers Doomsday nggak nyoba nyelesain masalah invasi pakai mesin waktu itu sendiri. Kita hampir yakin 100% kalau referensi soal Days of Future Past bakal muncul di Avengers Doomsday, jadi mendingan masukin aja film ini ke daftar tontonan kalian. Terus sekalian masukin film Morbius juga, soalnya agak aneh kalau dilupain gitu aja. Nah, seperti biasa di akhir video rasanya pengen banget ngasih info soal DC, di mana James Gunn ngelakuin serangan balik ke Marvel. Katanya sih film Justice League berencana buat saingan sama Avengers Doomsday soal pendapatan box office, dan macem-macem lah. Tapi buat ngetawain DC rasanya udah nggak tega, saking ancur-ancurnya kondisi mereka sekarang. Pertama-tama, studionya ketahuan pakai kecerdasan buatan pas ngerjain film Supergirl. Di video di balik layar yang diunggah, tim produksinya kelihatan bikin konsep desain logo dalam bentuk kolase pakai ChatGPT yang sebenarnya kelewatan banget, bukan cuma dari sudut pandang nggak ngehargain seniman profesional. Coba aja kalian cari di internet. 5 tahun yang lalu ada ribuan fans yang bikin puluhan ribu art profesional soal Jason Momoa sebagai Lobo, dan separuhnya itu jauh lebih keren daripada gambar murahan hasil buatan mesin. Setelah diserang habis-habisan, DC akhirnya ngehapus video itu dari mana-mana, tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Fans mulai nyelidikin semua proyek James Gunn di semestanya dan nemuin ada 2 matahari di film Superman. Banyak efek visual yang burik dan adegan-adegan mencurigakan, seolah-olah sebagian grafisnya juga dibikin pakai jaringan saraf tiruan. Tentu aja, sebagian besar argumen ini lebih gampang dianggap sebagai human error biasa, tapi kalian paham sendiri kan? Kalau sekali aja ketahuan pakai kecerdasan buatan, orang-orang pasti bakal gampang banget nuduh buat kedepannya. Dan yang paling parah, di tengah ramainya pengumuman Marvel, pihak James Gunn malah diam 1000 bahasa. Baru-baru ini episode pertama serial tentang Green Lantern tayang yang lumayan dapat respons positif dari penonton, tapi rasanya miris banget kalau dibandingin sama hype gila-gilaan Marvel. Dan pada kenyataannya, semua harapan DC sekarang cuma bertumpu sama The Batman-nya Robert Pattinson, yang sebenarnya nggak ada urusannya sama sekali sama semestanya James Gunn. Yang bikin situasinya makin konyol, orang yang lebih berhasil narik perhatian buat DC lewat pengumumannya ketimbang James Gunn justru adalah Zack Snyder. Sutradara ini sekarang lagi sibuk promosiin memoir Frank Miller, penulis komik legendaris, tentang kembalinya The Dark Knight. Komik itu umurnya udah masuk 40 tahun dan Zack Snyder secara blak-blakan ngomongin rencananya. Pas acara kumpul bareng fans bareng Frank Miller, Zack Snyder bilang kalau dia siap bikin filmnya, asalkan DC ngasih izin. Bahkan para informan bilang kalau Zack Snyder udah punya storyboard lengkap buat proyek itu, yang baru-baru ini dia bawa ke studio, lengkap sama jajaran aktornya juga. Zack Snyder pengen bikin film bareng Henry Cavill dan Ben Affleck, meskipun itu di luar semesta ciptaannya sekalipun. Ini ngomongin soal proyek terpisah, kayak The Batman-nya Robert Pattinson. Dan pastinya, kalau beneran jadi, ini beneran bisa nembus $1 miliar di box office. Zack Snyder nggak ada niatan buat berhenti, dan terus nyari jalan pintas buat bisa nerobos masuk ke DC. Padahal DC di tangannya James Gunn, jelas-jelas lagi hancur berantakan. Meta ironi paling jahat dari situasi ini makin kerasa lewat tuh trailer Avengers Doomsday. Coba deh kalian perhatiin vibe-nya, gaya editannya, sama pewarnaannya. Itu bener-bener plek-ketiplek film Justice League-nya Zack Snyder dengan gaya gelap, efek pantulan cahaya, dan penuh testosteron khas dia.
Jadi sekarang keadaannya kebalik. DC narik James Gunn buat niru gaya Marvel yang ringan dan asik. Sementara Marvel sendiri malah sadar kalau film semenjana selevel Captain America 4 udah nggak laku lagi, makanya ini saatnya mereka beralih ke gaya brutal ala Zack Snyder. Setelah itu, rilis deh film Spider-Man 4 yang lebih membumi dan ekspektasinya film Avengers Doomsday bakal jadi jauh lebih brutal. Alam semesta emang penulis naskah terbaik sih, soalnya DC beneran ngebunuh film-film mereka sendiri pakai tangan mereka, dan ini bukan pertama kalinya. Bakal jadi sebuah ironi yang sesungguhnya kalau mereka pada akhirnya malah bawa balik Zack Snyder lengkap sama gaya brutalismenya. Tapi sementara pihak birokrasi butuh waktu selama 3 tahun penuh cuman buat ngurusin hal ini, Marvel malah udah bakal ngerilis 10 film membumi, terus nyadar kalau formula itu juga udah usang. Dan ujung-ujungnya bakal balik lagi ke gaya komedi receh yang biasa mereka pakai. Walaupun buat saat ini sih belum kelihatan ada tanda-tanda ke arah sana, dan masa depan semesta film Marvel sekarang bener-bener kelihatan sekuat beton, ditambah lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ngasih harapan yang beneran menjanjikan. Terus, gimana pendapat kalian soal semua ini? Gimana perasaan kalian setelah digempur sama tumpukan pengumuman gila-gilaan dari Kevin Feige? Jangan lupa buat nulis pendapat sama teori kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan dari kita buat hari ini cukup sampai sini dulu. Makasih banget atas perhatiannya, sampai jumpa lagi teman-teman.